datang di kota Jambi. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2022 dan nota keuangan pada sidang tahunan MPR DPR dan DPD tahun 2021 pada Senin 16 Agustus 2021. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua Rocky Chandra, Pinto Jaya Negara, Burhanuddin Mahir, dan dihadiri anggota DPRD Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, serta Forkopimda, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Kepala OPD, serta para tamu undangan. Rapat paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin Ketua MPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, marilah sejenak kita menundukkan kepala. Seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Dan kepada kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Mengheningkan cipta, mulai.
Izinkan kita selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 di depan sidang bersama DPR dan DPD Republik Indonesia. Pada tahun ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia masih dalam suasana yang tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, karena 2 tahun ini kita berada dalam pandemi COVID-19. Bahkan ada beberapa wilayah kita yang masuk dalam zona PPKM level 4. Maka untuk menghambat laju penyebaran COVID-19, saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama dan bahu-membahu mendukung program yang telah ditetapkan pemerintah. Di antaranya program vaksinasi dan tetap mentaati protokol kesehatan. Di sisi lain, kami menghimbau agar kita terus berempati, melakukan apa yang kita bisa untuk membantu saudara-saudari kita yang kurang beruntung kondisi perekonomiannya karena terdampak pandemi ini. Kami juga mengajak hadirin dan seluruh masyarakat Jambi untuk menjadikan momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ini sebagai momentum kontemplasi dan muhasabah diri sembari mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa yang dalam kondisi serba terbatas mereka mampu dengan ikhlas mengorbankan harta, jiwa dan raga untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hanya semangat keikhlasan, pengorbanan dan gotong royong tersebutlah yang harus kita pupuk dalam jiwa untuk melakukan perbaikan dan perubahan demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, dalam forum yang terhormat ini kami juga mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Mari kita tingkatkan literasi dan wawasan, tabayun kita budayakan, jangan sampai informasi hoax, berita bohong, memecah belah kita. Mari kita satukan gerak langkah untuk membangun Provinsi Jambi yang kita cintai ini. Alhamdulillah, sidang tahunan MPR telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik, serta memberikan warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan kita. Menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Untuk itu izinkan kami selaku pimpinan dan anggota MPR, DPR dan DPD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta seluruh pimpinan lembaga negara atas perkenannya hadir secara fisik memenuhi undangan kami dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD. Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau kita bisa hindari, kalau bisa kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri kita dalam menghadapi
tantangan masa depan. Pandemi ini seperti kawah candra di muka, yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko-risiko, dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah. Ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bukan hanya beban yang diberikan kepada kita, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepada kita. Tatkala ujian itu terasa semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting, yang kokoh, dan yang mampu memenangkan gelombang pertandingan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah melalui etapa-etapa ujian yang berat. Alhamdulillah, kita berhasil melampauinya. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan diperoleh dari pemberian ataupun hadiah, tetapi kita rebut melalui perjuangan di semua medan. Perang rakyat, perang gerilya, dan diplomasi di semua lini dikerahkan, dan buahnya membuat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Resesi dan krisis yang datang bertubi-tubi dalam perjalanan setelah Indonesia merdeka juga berhasil kita lampaui. Setiap ujian memperkokoh fondasi sosial, fondasi politik, dan fondasi ekonomi bangsa Indonesia. Setiap etapa memberikan pembelajaran dan sekaligus juga membawa perbaikan dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini. Memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Kerja dari rumah, belajar daring, pendidikan jarak jauh, serta rapat dan sidang secara daring telah menjadi kebiasaan baru yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu. Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 ini agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, selama 1,5 tahun diterpa pandemi telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita, dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran, partisipasi, dan kegotong royongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintah lintas
sektor dan lintas lembaga negara serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi. Dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi. Kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak telah menjadi kesadaran baru. Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi terasa semakin membudaya. Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan SDM yang berkualitas. Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli untuk yang semakin tinggi. Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama. Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat dan semakin memperkuat modal sosial kita. Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat. Jika ada seseorang yang tertular COVID-19, maka hal ini akan membawa resiko bagi yang lainnya. Penyakit adalah masalah bersama dan menjadi sehat adalah agenda kita bersama. Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya pada sidang bersama DPR dan DPD RI di ruang gedung Nusantara MPR, DPR dan DPD RI sesuai dengan Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia nomor B-ZL-56-N-S-T-00-04-07-2021 tanggal 28 Juli 2021. Hal pedoman peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 mengamanatkan rangkaian acara yang berkaitan dengan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya pada sidang bersama DPR dan DPD RI di gedung Nusantara MPR, DPR dan DPD RI. Saudara Gubernur Jambi serta hadirin yang saya hormati. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengikuti siaran langsung televisi untuk mengikuti jalannya sidang bersama DPR dan DPD RI di gedung Nusantara MPR, DPR dan DPD RI sekaligus mendengarkan penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung. Kebijakan fiskal pada tahun 2022 diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan UMKM dan dunia usaha. Dalam kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi, dan melebarnya pembiayaan defisit, maka pemerintah agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas spending better. Di bidang perpajakan, pemerintah agar dapat menjalankan pemberian insentif fiskal lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang memiliki multiplier efek yang kuat,
melakukan perluasan basis pajak melalui perluasan objek pajak dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan, melakukan penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil yang disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha, serta melakukan penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Salah satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah pajak pada aktivitas ekonomi berbasis digital. Sebagaimana diketahui, pada saat pandemi ini, ketika berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan, ekonomi digital justru pesat. Selain itu, transformasi digital juga semakin luas pada berbagai bidang seperti keuangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Pada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, pemerintah agar dapat melakukan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif, peningkatan inovasi dan kualitas layanan satuan kerja dan badan layanan umum, optimalisasi penerimaan dividen negara, penyempurnaan kebijakan dan penggalian potensi, serta perluasan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam mengelola pembiayaan defisit, pemerintah agar penuh dengan kehati-hatian dalam menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan undang-undang, meningkatkan efisiensi biaya utang, serta menjaga komposisi portfolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian, serta memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa yang akan datang. Rasionalisasi belanja negara yang memiliki kualitas spending better ditandai dengan belanja yang efisien, produktif, menghasilkan multiplier efek perekonomian, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah agar menjalankan kebijakan kualitas belanja spending better tersebut secara konsisten dan disiplin untuk semua kementerian dan lembaga. Pemerintah juga agar konsisten dalam menjaga kebijakan belanja pemerintah pusat di kementerian lembaga yang diarahkan pada reformasi SDM, reformasi birokrasi, efisiensi, infrastruktur pelayanan dasar, subsidi tepat sasaran, dukungan pembangunan infrastruktur daerah, dan antisipasi mitigasi bencana. Alokasi program dan anggaran kementerian lembaga harus disiplin diarahkan pada kebijakan tersebut di atas dan telah menjadi komitmen pemerintah yang disampaikan pada saat Kem PPKF. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat. Selama kurun waktu 17 bulan berada dalam pandemi COVID-19, serta hari-hari ke depan yang juga belum menunjukkan pandemi akan berakhir, telah membawa kesadaran kepada kita semua bahwa apabila aktivitas masyarakat terus terhenti, maka akan berdampak pada penurunan derajat kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan kekuatan nasional untuk bekerja bersama, bergotong royong dalam mengatasi pandemi COVID-19, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, sehingga aktivitas masyarakat di segala bidang dapat berjalan dan pemulihan secara bertahap dapat cepat terwujud. DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerja bersama dengan pemerintah, lembaga negara lainnya, seluruh komponen bangsa dalam menjalankan upaya terbaik untuk menyelamatkan bangsa dan negara menghadapi pandemi COVID-19 dan dampaknya. Pada kesempatan ini, DPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anak bangsa yang telah bergotong royong kerja bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, TNI, Polri, BUMN, swasta, relawan, maupun rakyat pada umumnya yang telah membangun kekuatan nasional untuk melawan pandemi COVID-19.
Pada tahun 2022, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp770,4 triliun yang akan difokuskan pada meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, dan penambahan belanja kesehatan prioritas. Meningkatkan efektivitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK fisik berbasis kontrak dan DAK non-fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja kementerian, lembaga, dan TKDD, serta memprioritaskan pembangunan dana desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19 serta mendukung sektor-sektor prioritas. Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok tanah air, serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan. Penajaman juga kita lakukan dalam pengelolaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 membawa angin segar perubahan pengelolaan dana otonomi khusus yang lebih baik. Perpanjangan dan peningkatan besaran dana otsus menjadi 2,25% dari plafon dana alokasi umum nasional, disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan dalam skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelola dana otsus. Upaya itu diharapkan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022, yakni tingkat pengangguran terbuka 5,5 sampai dengan 6,3%. Tingkat kemiskinan di kisaran 8,5 sampai dengan 9,0%, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan rasio Gini di kisaran 0,376 sampai dengan 0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41 sampai dengan 73,46. Ketua, pimpinan, dan para anggota Dewan yang saya hormati, untuk mencapai sasaran pembangunan di atas diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.840,7 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp333,2 triliun. Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP. Untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, kita perlu meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya
pesaing investasi nasional serta memacu transformasi ekonomi. Sementara itu, untuk peningkatan PNBP terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan PNBP, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang PNBP, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan. Ketua, pimpinan, dan para anggota Dewan yang terhormat, defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85% terhadap PDB atau 868 triliun rupiah. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal. Mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3% terhadap produk domestik bruto. Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran, pendapatan, dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2022 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semuanya dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila Merdeka! Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah telah kita ikuti dan dengar bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya. Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, untuk mengakhiri rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara Dr. TB Haji Aceh Hasan Syadzili, MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, untuk membacakan doa. Allahumma allif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, perbaikilah hubungan di antara kami, satukanlah hati kami, tunjukilah kami kepada jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari gelapnya kekufuran menuju cahaya keimanan, dan jauhkanlah kami dari kekejian, baik lahir maupun batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah telinga kami, bukakanlah mata hati kami, berikan kemampuan kepada kami untuk melihat dengan mata batin yang penuh ketulusan dan keikhlasan. Luruskan niat kami, kami memiliki cita-cita yang luhur untuk kemaslahatan dan kemajuan bangsa yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan penebar cinta, satukanlah pikiran dan hati seluruh anak bangsa ini dalam ikatan cinta.
cinta para pemimpin kepada rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, dan cinta kepada sesama umat manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah Pancasila, jagalah NKRI yang kami cintai ini. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karomi. Wahai Tuhanku, dengan syafaat Al-Mustafa Nabiina Muhammad SAW, sampaikanlah tujuan kami. Ampunilah kami dari segala perbuatan di masa lalu, wahai Zat yang sangat luas kemurahannya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Dengan telah selesainya pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan pembacaan doa, maka selesailah seluruh acara rapat paripurna DPR RI hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR RI, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI, pimpinan lembaga negara, Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, dan Kapolri, serta seluruh hadirin dan undangan yang hadir secara fisik dan virtual yang telah memberikan perhatian dan dukungannya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Dan akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan pertama DPR RI tahun sidang 2021-2022 akan dimulai sejak hari ini, Senin 16 Agustus 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021. Tugas konstitusional kita telah menanti melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan untuk mewujudkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Atas nama pimpinan DPR RI, kami menyampaikan selamat bekerja dan selamat berjuang dalam mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya serta kesehatan bagi kita sekalian. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Merdeka! Yang pertama, pada pagi hari tadi kita sudah menghadiri sidang paripurna. Yang pertama adalah sidang paripurna yang disampaikan oleh sambutan dari Ketua MPR dan Ketua DPD RI, lalu Bapak Presiden. Nah, itu paripurna tentang HUT RI yang ke-76. Yang kedua juga paripurna nota pengantar keuangan tahun 2022 yang dimulai oleh Ketua DPR RI sebagai Pak Presiden. Intinya adalah menggambarkan bagaimana postur APBN kita di tahun depan. Kondisi pandemi ini tentu negara juga ingin membangun, juga tangani bidang kesehatan, kemudian juga bidang ekonomi, juga membangun negara tetap berkelanjutan. Karena itu kita lihat postur APBN kita masih stabil ya, stabil, dan pertumbuhan ekonomi kita juga masih
optimis saya kira 5, target pemerintah 5,5% di tahun 2022, 5,0 sampai 5,5%. Nah saya kira ini asal kita bisa menjaga penerimaan daerah dan negara, insya Allah ini bisa terwujud nanti ya. Ya, artinya sekarang ya karena memang COVID ya kita harus hargai. Harapan kita tahun depan jangan virtual lagi. Mudah-mudahan COVID kita sudah landai, sudah baik. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Negara ini didirikan tetesan darah, air mata, kusuma bangsa banyak yang gugur pada saat itu kebebasan. Maka bagi kita harus berani mengambil keputusan apapun, berani melakukan apapun agar ratap tangis kaum papa, kaum yang termarginalkan, kaum yang belum dapat menikmati kemerdekaan bisa merdeka sesuai dengan kebahagiaan dan kegembiraan mereka sekaligus kesejahteraan mereka. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka.